Waktunya Ya kan? ada tuh. Tapi isunya udah hilang. Kalau nanti semua juga udah bicara kan udah masuk tahapan kampanye. Ini kan persoalannya saat ya, karena Anda mengagungkan apa tagline perubahan itu gitu loh. Nah, sementara Anies sudah berkeliling lebih dari setengah wilayah Indonesia, kita nggak mendengar ide perubahan itu ada di mana. Anies pengecut, tak berani suarakan soal perubahan. Para pengamat kompak tertawakan Anies. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Sebetulnya Anies ini keliling-keliling Indonesia mau ngapain sih? Bingung saya ngelihat. Menawarkan perubahan tapi tanpa konsep dan gagasan. Apa yang mau dirubah dan perubahannya seperti apa? Apakah akan merubah negara Pancasila menjadi negara khilafah juga nggak jelas. Jadi perubahan apa yang mau ketawarkan nih? Banyak pengamat politik baca pres 2024 Anies Baswedan tidak akan berani mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo sekaligus mempertanyakan narasi perubahan yang dibawa mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Banyak yang menyebut Anies sebenarnya rutin menyinggung persoalan keadilan sosial dan ketimpangan ekonomi yang kini terjadi. Anies juga rutin berbicara soal masyarakat yang sebenarnya tidak membutuhkan angka pertumbuhan, sebab rakyat kelas bawah lebih membutuhkan hal konkret berupa pemerataan ekonomi terjadi di Indonesia. Selain itu, soal Piala Dunia U20, sebagai pihak yang menyuarakan perubahan, Anies seharusnya memberikan sikap yang berbeda. Tapi sampai detik ini Anies juga belum memberikan tanggapan seperti yang dilakukan oleh Ganjar, yang gentle dan berani menghadapi masalah. Ini jelas namanya cari aman lah. Anies tak berani memberikan statement apapun karena sangat beresiko. Entah itu menolak atau mendukung bakal tetap kena sikat. Yang jelas salah satu partai pengusung Anies yaitu PKS jelas-jelas menyatakan menolak timnas Israel. Kalau Anies diam artinya dia takut. Anies tidak mungkin ikut-ikutan PKS menolak Israel karena bakal jadi bumerang. Tapi kalau mendukung tetap juga jadi bumerang dan mendapatkan perlawanan dari kubu nasionalis. Jangan lupa kubu PA212 yang sudah duluan demo tolak Israel. Bahkan ada isu mau kepung bandara untuk hadang kedatangan timnas Israel. Siapapun sudah tahu kalau kelompok ini sangat mendukung Anies. Kalaupun Anies diam, masyarakat sudah bisa menyimpulkan dari statement para pendukungnya. Simple. Bahkan Anies malah menjadi bahan tertawaan para pengamat dan narasumber yang ada pada Faisal Akbar dalam laman YouTube Faisal Akbar Uncensored, karena tidak berani mengambil sikap yang menunjukkan bahwa dia menggaungkan perubahan. Anies memang melakukan safari politik ke berbagai wilayah Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar dirinya dikenal luas oleh masyarakat dan meraih simpati publik. Sayangnya kunjungannya ke daerah tidak sepenuhnya mulus. Anies Baswedan yang akan diusung Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS di Pilpres 2024 sudah mulai mengunjungi berbagai daerah dalam tajuk safari politik. Beberapa kali safari Anies ditolak masyarakat dengan berbagai alasan. Beberapa di antaranya dengan alasan mencuri start hingga kekhawatiran politik identitas. Daerah yang menolak diantaranya Kupang, Nusa Tenggara Timur atau NTT, Makassar, Solo, Jawa Tengah, Soreang, Kabupaten Bandung, dan sebagainya. Dengan safari politik ini sebenarnya Anies ingin muncul, tapi malah terpukul. Banyak pihak menilai safari politik Anies ini adalah curi start kampanye. Walaupun berusaha tidak ada alat peraga dan tidak mengajak pemilih atau mencoblos, tapi di lapangan banyak hal yang bisa dianggap kampanye. Selain itu, meskipun Anies telah berkeliling ke berbagai wilayah Indonesia, tapi narasi perubahan dan visi misi perubahan juga tidak digaungkan oleh Anies Baswedan. Kondisi Anies memang diuntungkan karena tidak lagi menjadi pejabat publik sehingga bebas untuk pergi kemanapun bersafari politik. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah. Narasi perubahan memang terus disuarakan oleh Anies dan ketiga partai yang masuk pada koalisi perubahan. Tapi tujuan apa yang mau dirubah tidak kunjung ditunjukkan. Usaha Anies ingin muncul memang wajar, tetapi masyarakat Indonesia sudah semakin cerdas. Tidak mudah tertipu dengan hal-hal yang belum terjadi. Mereka lebih yakin dengan hal yang sudah terjadi dan terasa manfaatnya. Bagaimana kalau menurut Anda? Tingkat kepuasan masyarakat
atas kinerja Pak Jokowi itu menembus angka 80%. 80% tembus. Modiar, narasi perubahan Anies tak laku selama publik puas dengan Jokowi. Anies siap-siap jadi gelandangan politik. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Ini sih menurut saya udahlah. Daripada habiskan waktu untuk pura-pura disukai rakyat, lebih baik fokus ke yang diinginkan rakyat. Anda akan mendapatkan respek dari rakyat. Dan pada saatnya kelak, itu akan diingat rakyat dan bisa jadi giliran Anda masuk ke istana. Dari situasi ini, kita bisa lihat kalau Nasdem lah yang pegang peranan. Anies mau diapain, mau dimainkan, atau dijual juga, asal harganya cocok. Semua demi kepentingan Nasdem, bukan kepentingan Anies. Peneliti utama Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan narasi perubahan kubu bakal calon Presiden Anies Baswedan tak akan laku selama tingkat kepuasan masyarakat ke Presiden Joko Widodo tinggi. Sebagai informasi, temuan terbaru Lembaga Survei Indonesia atau LSI menunjukkan 76,8% publik masih merasa puas dengan kinerja Jokowi. Burhanuddin pun merasa temuan itu akan berdampak negatif ke kubu Anies. Ini jadi sulit bagi Mas Anies Baswedan ya, karena Mas Anies dari awal terlalu menarasikan jadi figur antitesis. Mungkin bukan Mas Anies sendiri ya, tetapi orang sekitarnya. Maka ketika ada 76,8% yang puas, sulit bagi kubu Mas Anies jualan narasi perubahan. Mau berubah gimana? 76,8% puas? Ujar Burhanuddin menanggapi temuan LSI dikutip Senin 10 April 2023. Padahal dia berpendapat Anies sebenarnya sosok yang lebih dekat dengan Jokowi dibanding figur capres lainnya. Setidaknya menurut rekam jejak Anies sebelum Pilkada DKI Jakarta 2017. Meski begitu, Burhanuddin menjelaskan Anies sejak menjadi Gubernur DKI Jakarta kerap mencitrakan dirinya seolah jadi gubernur alternatif istana. Citra itu melekat hingga kini. Akibatnya ketika masyarakat masih puas ke Jokowi, Anies tak akan mendapatkan momentum. Sebaliknya, ketika survei indikator pada November 2022 menunjukkan tingkat kepuasan ke Jokowi turun dari 72% ke 66%, Anies untuk pertama kalinya menyalip Prabowo Subianto ke posisi kedua bakal capres pilihan. Jadi poinnya di sini adalah melihat kontestasi sekarang itu sulit buat Anies Baswedan mendapatkan insentif elektoral sepanjang approval rating atau kepuasan masyarakat ke Pak Jokowi di atas 70%. Lagian Anies mau mencitrakan dirinya seperti apapun, dia tidak akan menang. Jangankan dilihat dari kepuasan terhadap Presiden Jokowi, dari hasil survei saja Anies kalah telak. Menurut survei dari Litbang Kompas yang dirilis pada 22 Februari 2023, Anies Baswedan berada di urutan ketiga dengan elektabilitas 13,1%. Bakal calon presiden yang diusung Nasdem, Demokrat, dan PKS rupanya turun dibanding sebelumnya pada Oktober 2022. Saat itu Anies Baswedan yang merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta ini berada di angka 16,5%. Lalu siapa capres yang ada di atas Anies? Survei elektabilitas capres Litbang Kompas Januari 2023 ini menempatkan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo di posisi pertama. Perolehan angkanya 25,3%. Elektabilitas Ganjar meningkat setelah pada Oktober 2022 di angka 23,2%. Sementara Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan kedua dengan 18,1%. Setelah Ganjar, Prabowo, dan Anies di urutan keempat, ada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan mengalami kenaikan elektabilitas di angka 8,4%. Dari sebelumnya 8,5% pada Oktober 2022. Tokoh lainnya yang memiliki elektabilitas di atas 1% yaitu Sandiaga Uno 1,6%. Andika Perkasa 1,6%, Agus Harimurti Yudhoyono 1,3%, Tri Risma Harini 1%. Tokoh lainnya dalam survei Litbang Kompas ini memiliki elektabilitas di bawah 1%. Tidak menanjaknya tingkat keterpilihan Anies ini tentu dapat dilihat dari beberapa sebab. Hal tersebut bisa dimulai dari Anies yang tidak mencerminkan apa yang selama ini dia bicarakan dan apa yang sejauh ini bakal koalisinya narasikan. Perubahan yang digaungkan nyatanya hanya terbatas di bibir saat pidato saja. Sudah menjadi rahasia umum bila banyak simpatisan dan pendukung partai anggota bakal koalisi pengusungnya yang anti pada IKN
Tapi pada kenyataannya, Anies malah mengambil sikap sejalan dengan pemerintah saat ini. Anies malah menjadi pro pada pemerintahan rezim Presiden Jokowi. Anies berkata ingin melanjutkan pembangunan IKN. Terakhir, bisa jadi realnya pendukung oposisi ya memang hanya segitu-gitunya. Jumlahnya tidak seberapa, tapi bisingnya seakan memenuhi satu negara. Kekuatannya tidak seberapa, tapi hanya kencang di suara. Yang pada intinya mereka sama sekali tidak besar secara kuantitas, apalagi secara kualitas. Bagaimana kalau menurut Anda?